Selama seseorang menyiksanya, dia akan dengan liar memuntahkan koin emas. Selain itu, koin emas ini sangat mahal. Adegan ini membuat orang gemetar. Dari mana datangnya koper yang begitu menarik? Ternyata pria ini baru saja kembali dari luar negeri beberapa hari yang lalu. Saat di bandara, tidak sengaja mengambil koper yang salah. Setelah kembali ke rumah, dia tidak mengetahuinya. Kemudian duduk dan minum air seperti biasa. Pada saat ini, koper itu tiba-tiba bergerak. Pikir teman sekamar melakukan omong kosong. Bersiaplah untuk naik ke atas untuk mengekspos lelucon temannya. Tapi kopernya terus mengeluarkan suara. Ini terdengar seperti seseorang sedang berbicara. Pria itu segera merasa ada yang tidak beres. Jadi buruan buka kopernya. Tapi adegan ini membuat jantungnya berdebar. Tanpa diduga ada seseorang di dalam koper. Apalagi dia menangis kesakitan. Pria itu mengumpulkan keberanian untuk membalikkan kepala pria itu. Sekarang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Setelah memastikan bahwa dia masih hidup, dia ingin membawa pria itu ke rumah sakit. Tapi ditolak oleh pria itu. Dia bilang dia terkunci di dalam koper. Karena telah berdosa terhadap seseorang yang tidak dapat membuat berdosa. Jika pergi ke rumah sakit, seperti akan pergi ke kematian. Tapi bagaimana jika dia bisa menariknya keluar? Kemudian dia bisa dengan aman pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, dia mulai mencoba menarik kaki pria itu. Tapi hanya menggunakan kekuatan. Pria itu menjerit kesakitan. Pada saat yang sama, koin emas dilepaskan dari mulutnya. Pria itu melihat koin di tangannya, tercengang. Sekarang pria itu berkata padanya, "Selama saya merasa sakit, saya akan melepaskan koin. Selama aku bisa keluar." Kemudian semua koin yang dia keluarkan adalah untuk pemeran utama pria. Ini membuat pemeran utama pria tidak bisa mempercayainya. Dia buru-buru menarik koper ke kamar tidur. Bersiaplah untuk memeriksa apakah itu benar. Pria ini setiap kali dia merasakan sakit, akan dapat melepaskan banyak koin emas. Selain itu, setiap koin sangat berharga. Tapi pemeran utama pria tidak mempercayainya. Dia membawa koin itu ke toko barang antik untuk diperiksa. Tanpa diduga, pemilik toko memberitahunya, ini adalah koin punya Kaisar Cina. Selain itu memiliki sejarah hingga 2000 tahun. Jika pemeran utama pria bersedia menjualnya, kemudian dia setuju untuk membayar $2000 untuk membeli. Setelah mengetahui ceritanya, teman sekamar merasa bahwa pemeran utama pria telah ditipu. Dia merasa koin itu bisa dijual setidaknya $5000. Kemudian mulai mempertanyakan asal-usul koin. Tidak bisa lepas dari interogasi teman sekamar. Pemeran utama pria menceritakan semua yang terjadi kemarin. Tetapi ketika teman mendengarnya, tidak percaya sama sekali. Merasa bahwa pemeran utama pria terlalu banyak bicara. Untuk membuktikan, pemeran utama pria akan membawa teman N pulang untuk menyelidiki semuanya. Tapi mereka bertemu kekasih di pintu. Gadis itu panik dan memberitahunya. Tidak heran dia tidak memiliki keinginan untuk maju. Dan juga membunuh orang dan mencuri. Ini mengejutkan pemeran utama pria setelah mendengarkannya. Jadi dia membawa mereka ke kamar. Pada saat ini sebuah lengan mencuat dari koper. Siapa yang tidak takut sampai kencing di adegan ini? Tapi mereka berdua penasaran. Jadi mereka pergi ke depan untuk memeriksa. Meskipun ini agak menakutkan, tapi pacarnya melihat pria di dalam koper. Merasa sangat kasihan padanya. Kemudian menjangkau dan bersiap untuk menyelamatkannya. Tapi rasa sakitnya terasa begitu kuat. Buat pria itu memuntahkan koin emas lagi. Teman sekamar melihat koin di tangan. Niat buruk mulai muncul di hatinya. Lalu dia menendang kopernya ke bawah. Koper itu jatuh ke tanah. Sejumlah besar koin emas tumpah. Adegan ini membuat 3 orang tercengang. Mimpi menjadi kaya datang lagi. Setelah beberapa saat berdiskusi, mereka akan menyimpan koper selama 24 jam. Jadi mulailah menggunakan segala cara untuk menyiksa pria di dalam koper. Jadi mereka dengan cepat mendapat banyak uang. Tapi nafsu manusia tidak memiliki dasar untuk mendapatkan lebih banyak uang. Mereka datang dengan cara yang lebih kejam. Mereka menemukan generator. Bersiaplah untuk menyiksa pria itu. Menurut arus listrik yang mengalir ke dalam tubuh, orang menjadi gila meludahkan koin emas. Dia sangat kesakitan sehingga dia tidak tahan. Adegan ini membuat pemeran utama pria sedikit tidak nyaman. Dia dengan cepat mematikan listrik. Pada saat yang sama, beritahu semua orang bahwa itu sudah banyak koin emas. Jika terus melakukan itu, maka pasti laki-laki itu akan disiksa sampai mati. Tapi teman sekamar tidak mendengarkan. Pada saat ini, mereka dibutakan oleh uang. Semua tenggelam dalam mimpi uang. Bersiaplah untuk menyalakan generator lagi. Lihatlah pria itu terengah-engah. Pemeran utama pria akan melapor ke polisi untuk menghentikan mereka. Tapi tiba-tiba dia pingsan oleh pacar. Pada titik ini, mereka berdua benar-benar kehilangan akal. Mereka akan mengambil beberapa koin lagi, dan buru-buru pergi. Tapi ketika mereka menyalakan generator lagi, lalu mata pria di dalam koper telah memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian asap hitam membubung, secara bertahap berubah menjadi monster. Adegan ini membuat 2 orang takut kencing di celana. Dalam perkembangan lain, ketika pemeran utama pria terbangun di rumah sakit,
Di sebelahnya ada kartu. Ini adalah kartu terima kasih yang pria itu tulis untuknya. Juga katakan itu karena kebaikannya. Jadi dia meninggalkannya sejumlah uang. Dan sekarang di bandara, ada banyak koper aneh. Pria di sampingnya dengan bangga tersenyum aneh. Karena di dalamnya penuh dengan orang-orang yang terpesona oleh uang. Dua teman pemeran utama pria juga ada di antara mereka. Mereka akan dikirim ke setiap sudut dunia. Harus mengalami kehidupan seseorang yang memberikan koin emas. Cerita ini memberitahu kita, jangan biarkan minat mengaburkan pikiran. Cerita selalu penuh daya tarik. Pasti ada bahaya. Jadilah orang yang jujur. Bekerja dengan jujur. Jaga selalu pikiranmu. Akhirnya saya mengajukan pertanyaan kepada semua orang. Jika